Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak kelas 1 SDN Jatikarya 1? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes. Ya, anakku sekalian, hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran agama Islam. Ya, anakku, mudah-mudahan kalian sehat semuanya. Ya, hari ini kalian udah harus tetap belajar terus ya anakku sekalian kelas 1, supaya kalian menjadi anak-anak yang pintar dan juga soleh dan solehah. Maka itu sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Suruhnya siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah kepahaman kepadaku. Amin. Ya, anakku sekalian, kita sekarang masuki pelajaran yang kedua, yaitu Aku Cinta Al-Quran. Coba kalian buka bukunya ya, ini pelajaran 2, itu halaman 7 ya, coba perhatikan ya. Aku cinta Al-Quran. Kita sebagai umat Islam harus cinta Al-Quran. Yang pertama sekali kita harus bisa membaca Al-Quran ya, seperti itu. Kita mengaku orang Islam harus bisa membaca Al-Quran. Bagaimana supaya bisa belajar? Belajar gimana? Kalau dalam Islam itu namanya mengaji kepada guru ngaji. Di rumah kalian mengaji ya, jangan ngandelin di sekolah. Kalau di sekolah cuma mendapatkan pelajarannya sedikit tentang belajar Al-Quran ya, seperti itu. Belajar di rumah ya, cari guru ngaji. Ini kewajiban orang tua. Sebenarnya orang tua kalau bisa mengajarkan sendiri anak-anaknya. Kalau orang tua nggak bisa, berarti diserahkan kepada guru ngaji ya. Karena ini tanggung jawab orang tua. Ini tanggung jawabnya bukan dunia saja, tapi tanggung jawab dunia akhirat ya, seperti itu. Jadi kalian harus belajar mengaji. Coba lihat, amati gambar berikut. Ini apa nih? Tuh, coba. Ini adalah mengaji, ini belajar Al-Quran ya. Itu ada gambar Al-Quran. Terus kemudian ada murid nih di depannya sedang membaca Al-Quran. Apa itu maksudnya? Aku suka membaca Al-Quran. Al-Quran kitab suci umat Islam. Nah iya, betul. Jadi kita harus suka membaca Al-Quran ya, bisa, kalau suka tentunya harus kita baca. Bacanya bagaimana? Ya harus kita belajar. Selanjutnya A, membaca basmalah. Nah kemarin kalian sudah menulis basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Basmalah itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sudah kalian tahu kasih sayang Allah Ar-Rahman Ar-Rahim ya, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayo membaca basmalah bersama. Lihat ini gambarnya sedang mau makan. Kemarin kan sudah Bapak sampaikan, kullu amrin dzibalin la yubda'u bismillah fawaqtu. Kullu amrin, setiap perkara, dzibalin yang baik, la yubda'u bismillah, tidak mulai bismillah, fawaqtu, maka terputus dari rahmat Allah. Jadi kalau kita ya baik-baik kemudian tidak mulai dengan basmalah, terputus dari rahmat Allah. Rahmat itu apa? Kasih sayang Allah. Maka dari itu kita mau makan baca bismillah, mau belajar baca bismillah, mau tidur baca bismillah, mau pergi baca bismillah. Pokoknya yang baik-baik
baca bismillah. Nah, selesainya kita alhamdulillah, selesai makan alhamdulillah, selesai belajar alhamdulillah, atau dari mana-mana kita sampai ke rumah alhamdulillah. Nah itu kita biasakan ya. Jadi kalau kita biasakan, pertama-tama kita baca bismillah, itu kita mendapatkan berkah. Berkah apa itu? Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulailah sesuatu yang baik itu dengan baca basmalah. Sikapku setiap memulai pekerjaan aku baca basmalah. Tuh, sikapnya seperti itu. Setiap memulai pekerjaan apa saja, tentunya yang baik ya. Kalau sepertinya kita mau mencuri baca bismillah, wah itu 2 kali lipat. Ya, mencurinya kita berdosa, baca bismillah kita dosa karena perbuatan yang jelek. Terus kemudian kita mulai dengan bismillah, nggak boleh ya. Udah yang dilarang, terus kemudian kita juga baca bismillah. Kemudian ayo kerjakan baca basmalah di depan temanmu. Nah itu, jadi baca basmalah. Di sini ada beberapa nih. Beri tanda checklist di kolam atau tidak. Yang atau tidak. Nih 1, membaca basmalah sebelum mandi. Itu sebelum mandi kita basmalah. 2, aku membaca basmalah sebelum berpakaian. Ini ya atau tidak. Terus kemudian 3, aku membaca basmalah sebelum berangkat, ya atau tidak. 4, aku membaca basmalah sebelum belajar. Nah ini kalian ya, coba nih 4 poin. Kira-kira kalian sudah amalkan apa belum? Sebelum mandi baca basmalah, sebelum berpakaian baca basmalah, terus kemudian sebelum berangkat ke sekolah baca basmalah, atau sebelum belajar baca basmalah. Nah ini Bapak juga pengen cek juga nih, maka itu tugasnya hari ini ya ini aja deh ya. Insya Allah aku bisa. Beri tanda checklist di kolam ya atau tidak. 1, aku membaca basmalah sebelum mandi, ya atau tidak. Kalau ya, ya, kalau tidak, tidak ya. Kalau yang belum berarti harus dimulai atau diamalkan. Yang kedua, aku membaca basmalah sebelum berpakaian. Kalau pakai pakaian itu baca basmalah atau tidak ya. Kalau belum, kalau iya, tidak. Nah ini harus Kemudian 3, aku membaca basmalah sebelum berangkat ke sekolah. Nah ini sekarang anggap aja walaupun nggak berangkat, kamu mulai belajar baca bismillah atau tidak. Apalagi baca Fatihah sebelum belajar, wah itu lebih bagus lagi. Ditambah doa untuk belajar, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, wah itu lebih bagus lagi. Selain bismillah ditambah dengan Fatihah dan juga doa yang lainnya. Kemudian aku membaca basmalah sebelum belajar. Nah ini ya, itu tadi ya, baca bismillah, baca Fatihah, terus kemudian baca doa menuntut ilmu. Waduh itu berkah. Berkah itu apa? Diberi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah itulah ya, jadi coba amalkan. Ini Bapak kasih materi, ini cukup yang sederhana aja dulu ya, yaitu membaca basmalah. Kemudian kalian tulis ini, insya Allah aku bisa ya, nomor uraian ya atau tidak. Terus kemudian 1, 2, 3, 4 ditulis. Kemudian di checklist. Ya, tolong Bapak, Ibu atau kakaknya dibantu. Kalau anak-anaknya belum bisa ya, tolong ditulis yang rapi. Setelah ditulis, terus kemudian difoto ya, sebagai tugasnya itu sudah dikerjakan. Kemudian lagi Bapak ingatkan kembali ya, mungkin udah disampaikan. Ini buku agama jangan dicampur dengan buku yang lain. Buku agama khusus. Suatu saat Bapak akan menyuruh kalian itu mengumpulkan buku agama, buku tugas agama. Nanti mungkin Bapak nilai ini sesuai dengan yang sudah Bapak masukkan ke dalam absen ya, seperti itu. Ya tolong diperhatikan ya, tolong Bapak Ibu kakaknya semua dibantu ya, supaya kalian tetap bisa belajar dan belajar yang rapi ya. Kemudian ini juga apa yang sudah dipelajari diamalkan, di samping dikerjakan kemudian diamalkan. Nah itulah ya materi pada hari ini, yaitu pelajaran kedua, aku cinta Al-Quran. Kita harus sering baca Al-Quran, dalam artian kalau belum bisa kita belajar ya, ngaji di rumah. Kemudian kita, nah ini baca basmalah, kita amalkan baca basmalah. Setiap sesuatu yang baik-baik itu kita
mulai dengan bismillah. Kemudian tugas hari ini itu tulis insya Allah aku bisa, ya, nomor wayan ya atau tidak 1 2 3 4. Nah itu saja ya yang ditulis tugas pada hari ini. Ya itu saja Bapak, ya Bapak sampaikan materi pelajaran untuk hari ini anakku sekalian kelas 1 SD Jatikarya 1. Mudah-mudahan kalian sehat semuanya, ya, terus orang tua kalian mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, ya, tetap bisa belajar dengan semangat, ya, mudah-mudahan Allah menghindari kondisi seperti ini, kita menjadi kembali kondisi normal dan bisa belajar di sekolah seperti biasa. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan, ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan lain sebagainya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.